berdoa cukup lama dalam tasyahudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Al-Baqarah ayat 45. Insya Allah mengenai masalah khusyuk ini akan dijelaskan pada bab ketiga. Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendengar berita wafatnya salah seorang azwajun mutahharah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia segera sholat. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tertimpa musibah, hendaklah kita sibuk dengan sholat. Dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi wafatnya Ummul Mukminin Abu Dawud. Ketika Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang yang di dekatnya, janganlah kalian menangisiku jika ruhku keluar. Berwuduklah dengan sempurna, lalu pergilah ke masjid, sholatlah dan beristighfarlah untukku. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian baringkanlah aku di liang kubur. Suami Sayyidina Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma, yaitu Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu, menderita sakit parah. Suatu ketika ia pingsan sehingga semua orang meyakini ia telah meninggal. Melihat hal itu, Sayyidina Ummu Kulsum radhiyallahu anhu segera mendirikan sholat. Ketika Sayyidina Ummu Kulsum radhiyallahu anha selesai sholat, ternyata Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu siuman kembali. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah aku tadi seperti orang yang sudah mati? Orang-orang menjawab, ya. Ia berkata, dua malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap Ahkamul Hakimin, Allah yang Maha Adil. Dialah yang akan memutuskan perkaramu. Ketika kedua malaikat itu hendak membawaku, maka datanglah malaikat yang lain menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, pergilah kalian berdua, tinggalkan dia. Dia ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang sudah tertulis sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Saat ini anak-anaknya masih memerlukannya. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu masih hidup selama 1 bulan. Setelah itu ia meninggal dunia. Syekh Nazar rahmatullah alaihi bercerita, suatu ketika pernah terjadi gelap gulita pada waktu siang. Aku pun berlari menemui Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan jika mengalami hal seperti ini pada masa hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah. Hal ini tidak pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika terjadi angin bertiup sedikit kencang saja, kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi kiamat. Abu Dawud. Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, apabila kesulitan menimpa keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan menyuruh keluarganya mendirikan sholat seraya membaca ayat Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq
wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sholat hajat. Cukup, terima kasih. Nanti besok dilanjutkan lagi sampai tentang sholat hajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.